Halo sahabat, terlepas dari pengertian dari kata dosa, telah terjadi suatu ketidaksadaran bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa telah membutakan, dosa telah membiaskan, dosa adalah meleset dari sasaran. Sehingga banyak manusia menghidupi suatu keberadaan tanpa menyadari bagaimana sesungguhnya kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, di antaranya banyak manusia yang jatuh dalam dosa ketika dia belum memahami manusia sesungguhnya mati di hadapan Tuhan. Nah, ada contoh firman Tuhan ketika Yesus berkata, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-60, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Anda bisa melihat dari ayat ini menjelaskan bagaimana manusia di hadapan Tuhan yang belum bertobat, yang belum diselamatkan, yang belum diterangi dengan Injil Yesus Kristus, dia itu masih mati di hadapan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran. Dan ini ada suatu kondisi yang disebabkan oleh kuasa kegelapan yang membuat manusia itu menjauh dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang sesungguhnya kepada manusia tidak dipahami, sehingga manusia banyak hidup beranggapan bahwa sadar menjalani kehidupan, tapi sebenarnya realitasnya manusia berada dalam satu kondisi ketidaksadaran akan kebenaran yang ada, di mana tanpa mereka menyadari hidup mereka sedang menuju kepada kebinasan, yaitu maut. Inilah yang seharusnya manusia pahami, bagaimana Yesus harus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, agar supaya manusia kembali menemukan identitas tujuan rancangan Allah. Dan tidak salah ketika Paulus berkata bagaimana pergunakan waktu yang ada, berusaha untuk mengetahui kehendak Allah. Nah, apa kehendak Allah yang paling pertama? Agar supaya setiap orang percaya kepada nama Yesus, kepada anak tunggal Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang. Ini yang rindu saya bagikan agar supaya Anda memahami bagaimana ketidaksadaran manusia menjalani suatu hidup sedang membawa kepada kebinasan. Ada kabar baik, kita tidak dirancang untuk binasa, tetapi untuk beroleh keselamatan yang kekal. Itu adalah wujud kasih Allah bagi manusia yang diciptakan begitu unik, begitu mulia, lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan Tuhan tidak mau Anda dan saya, kehidupan kita hanya akan berlalu dengan sia-sia. Buka hatimu, berdoa kepada Tuhan, agar supaya diberikan pengertian tentang keselamatan di dalam Yesus, agar supaya